Nah, di sini candlestick pattern sebenarnya di sini nggak ada judul doang guys sebenarnya ya. Karena aku bakalan langsung nanti masuk ke Google ya untuk penjelasannya. Jadi di sini nggak ada sebenarnya presentasinya ya. Nah, kosong. Ini judul aja ya. Jadi mengenai candlestick pattern, jadi di sini lebih apa ya? Teman-teman banyak banget pola candlestick pattern itu banyak banget ya. Ini kita langsung aja terjun ke Google ya. Kita langsung masuk ke Google ya. Candlestick pattern ya. Oke, di sini ada candlestick pattern. Oke, gambar. Nah, di sini banyak banget, mungkin ada sekitar ratusan kali ya candlestick pattern. Pasti teman-teman bingung entah harus gimana, entah harus seperti apa cara menghafalnya, entah harus pakai. Aku sempat lihat sih ya, di sini PC atau laptop di belakangnya tuh gambar candlestick pattern. Menurut saya terlalu ribet kalau seperti itu, karena setiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Otaknya itu tidak bisa menyimpan memori entah apa itu, terbatas guys ya. Jadi karena saya salah satu orang yang malas banget menghafal ya, lebih suka memahami saja gitu. Jadi cara baca candlestick pattern itu guys ya, sebenarnya banyak banget yang apa namanya yang muncul di market itu sebenarnya banyak seperti engulfing ya, sering-seringnya ya. Kalau pola patternnya itu sering seperti head and shoulders, double bottom, double top gitu ya untuk patternnya ya, chart patternnya. Kalau untuk candlesticknya teman-teman cukup memahami satu aja ya, eh, engulfing ya. Kenapa engulfing bang? Karena semisal di time frame lebih besar itu terjadi engulfing, di time frame lebih kecil pasti itu eh, banyak macamnya. Contoh nih ya, kayak di sini, kok masuk sini? Sorry sorry ya, sorry bentar. Contoh di sini, kok salah lagi sebentar ya. Yang tadi ya. Tadi mana gambar-gambarnya? Nah, kalau pemahaman kayak gini teman-teman udah paham lah ya. Untuk pola-polanya, nah ini ya ini teman-teman udah paham lah kalau kalau candle-candle tunggal ya. Nah, ini saya klik apa lagi nih? Ngejauh. Oke, nah di sini ya. Di sini oke, di sini multiple candlestick patternnya. Di sini banyak banget, ada bullish engulfing, bearish engulfing ya. Apa ini? Piercing pattern, dark close cover, bullish harami dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di time frame lebih besar misalnya terjadi engulfing, di time frame lebih kecil itu kemungkinan bisa morning star, bisa evening star gitu. Jadi sebenarnya sama saja semuanya kalau menurutku. Atau aku sempat bahas ada engulfing beberapa bulan lalu ya, udah cukup lama aku bahas engulfing itu ada tiga. Waktu itu ada strong engulfing, jadi ada, kalau strong engulfing itu nggak perlu konfirmasi gitu ya secara garis besarnya. Kalau aku lupa lagi dua 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 engulfing lagi itu butuh konfirmasi ya. Banyak ketika terjadi di time frame besar terjadi engulfing, itu di time frame kecil terjadi pola pola candlestick pattern yang lainnya gitu ya, seperti evening star, morning star, terus dominant break. Kalau yang teman-teman tahu tentang dominant break ya, aku juga sempat bahas seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing sama istilah-istilah candlestick ya. Kemungkinan nih kita cari contohnya aja ya di market langsung ya. Di market langsung kita coba apa namanya, kita di time frame besar dulu ya. Di time frame besarnya sebentar, masih loading ya, masih buffering.
Oke, kita lihat di time frame lebih besar, ini time frame 15 detik. Kita coba di 4 jam deh ya. Nah, kita tandain aja semisal ada engulfing ya, di mana nih, semisal kita cari engulfing. Oke, ini ya ada di sini ya teman-teman, engulfing ketika candle hijau tertelan penuh sama candle merah ya. Kita lihat, kita tandain dulu ya supaya nggak hilang, supaya tidak tertukar sama vertical line ya. Nah, jadi di sini ya. Oke, di sini engulfingnya ya. Aku udah tandain pakai vertikal ya. Kita turun ke time frame lebih kecil ya. Kita lihat dia membentuk pola apa gitu. Oke, geser. Nah, dia gabungan dari 4 candle ini. Nah, dia ini kurang lebih membentuk apa ya? Patternnya ini lebih ke double bottom ya. Double bottom apa double top? Saya suka kebalik lah. Ya, di sini kalau patternnya kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil ya. Dia membentuk pola candle apa ya? Kalau tadi kan chart pattern ya. Ini ya chart pattern sama candle pattern beda ya. Nah, di sini ya ini lebih jelas lagi. Ini double top lah kita sebut, apa ya, double top apa double bottom ya, saya suka tukar-tukar tuh. Soalnya saya lebih memahami aja bentuknya dibanding menghafal istilahnya. Nah, ini seperti ini ya. Yang sebelah sini guys, ini kan tadi time frame 4 jam tuh gabungan dari sekian candle ini ya. Nah, di sini dia ngebentuk apa tuh dari ininya ya? Ada nah, di sini kita lihat ya. Oke, bullish besar, doji bearish besar ya. Nah, kalau aku gitu cara ngapalnya. Nah, kemungkinan dia ngebentuk evening star guys ya. Di time frame lebih kecil dia membentuk evening star nih, yang aku ini ya, perhatikan aja kursornya. Evening star. Di time frame besarnya dia engulfing, di time frame kecilnya dia evening star. Seperti itu ya. Kita cari lagi ya. Kita cari lagi. Jadi teman-teman cukup memahami aja engulfing aja sih menurutku, karena yang sering terjadi di market ya engulfing ya, sebagai bentuk apa ya, candle perlawanan gitu. Adirmin, semoga dapat TBR. Halo, ini Kak Sekar atau cowok apa cewek ya? Kusuma Indra Beni, halo. Ini Kusuma Indra apa Indra Kesuma ya? Dari kota mana aja nih? Dari kota mana aja teman-teman? Oke, kita cari lagi engulfing ya. Jadi ini cara cepat aja buat teman-teman. Biasanya candlestick pattern itu di apa namanya? Di apa sih, dipakai sebagai tanda konfirmasi biasanya ya. Oh, terjadi engulfing nih ya. Biasanya ketika terjadi engulfing pada indikator atau osilator, lebih ke osilator ya, itu terjadi persilangan seperti kayak di MACD, di stokastik dan lain sebagainya. Itu jadi persilangan ketika terjadi engulfing biasanya. Itu biasanya dijadiin konfirmasi gitu biasanya oleh trader-trader ya. Nah, di sini ya, ini time frame 4 jam, kita lihat, kita perbesar teman-teman ya. Di sini ada engulfing lagi teman-teman, di mana satu candle hijau ditutup penuh sama candle merah ya, tertelan ya. Kita tandain lagi ya supaya nggak salah, pakai vertical line area sini. Oke, engulfing ya, di sini engulfingnya. Nah, kita lihat di time frame lebih kecil, dia pola stick apa ya. Oke. Ya, dari 4 jam ke 1 jam mungkin belum terlalu kelihatan ya, karena kumpulan dari apa ya, 4 candle 1 jam untuk candle 4 jam ya. Di sini belum terlalu kelihatan, kita turun lagi aja.
ke 30 menit, kita lihat area ini tuh ngebentuk pola candle apa. Jadi teman-teman nggak usah menghafal apa namanya, puluhan pola candle, pusing ya. Nah di sini ini biasanya sih kayak evening star ya. Nah nih teman-teman bisa lihat ya di area sini nih aku perbesar. Nah di sini ini evening star, di sini masih engulfing juga ya. Kalau nggak salah tadi evening star ya. Nah aku tuh nggak pernah ngafalin istilah-istilahnya, tapi tahu fungsi aja. Nah betul ya, ini evening star loh ya, evening star. Oke. Nah kita lihat di ini ya, tapi di time frame lebih kecil nih. Karena cara belajarku itu adalah memahami ya, bukan menghafal ya. Kalau menghafal kapasitas itu balik lagi, kapasitas otak masing-masing manusia itu beda-beda ya. Ada yang kuat ya, ada yang muak. Ada yang kuat, ada yang muak. Nah, saya salah satu yang muak ya. Kalau saya menghafal evening star, morning star, bullish engulfing, bearish pusing ya. Karena pada kenyataannya di market itu sering terjadinya ya engulfing teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya. Oke. Minya nih hadiah kaosku belum dikirim ya katanya. Minya nih ada yang colek tuh. Terus siapa lagi? Bang Supri, website yang rekomendasi untuk bahas candle pattern adakah Bang? Website atau channel? Channel YouTube Bang Supri. Wih, ini Bang Supri hadir lagi nih. Kemarin udah hadir. Thank you banget Bang Supri ya. Oke, di sini juga masih engulfing guys ya. Nih, di sini ada candle hijau tertelan candle merah ya. Masih engulfing. Kita lihat di time frame 10 menit ya. Di time frame 10 menit. Nah, ini kenapa saya nggak pakai presentasi ya. Saya nggak pakai presentasi ya karena ini pembahasannya hanya seperti ini saja ya. Jadi buat teman-teman yang pusing sama pola candle, bisa pakai cara saya untuk cepat baca candlestick pattern gitu. Nah di sini, oke, di sini dia ada pin bar ya. Ini candlestick hijaunya pin bar. Aku pernah bahas juga, teman-teman bisa lihat live tradingku yang lalu-lalu. Nah di sini ada pin bar, ada beberapa candle ya. Nah ini kita lihat dia membentuk candlestick apa ya. Di sini apa nih? Nggak ada ya. Kemungkinan bisa bearish apa nih? Above the net, baby. Wah, ribet, guys. Yang pada intinya semua pola candlestick itu ketika di time frame lebih besar dia membentuk engulfing. Itu aja udah ya. Jadi pemahamannya seperti itu guys ya. Nah, sekarang kita coba open posisi tipis-tipis ya. Open posisi tipis-tipis dengan menggunakan, aku masih pakai strategi yang kemarin-kemarin ya. Masih pakai GGLO ya guys ya. Di sini aku udah save untuk GGLO-nya ya. Sebentar. Nah, di sini strategiku GGLO ya. Kita enable strategi. Oke, langsung masuk ya. Kita hapus dulu vertikal line-nya. Nah, kalau teman-teman tanpa teman-teman sadari ya sebetulnya saya nunggu persilangan itu ya dia terjadi engulfing di marketnya. Pada indikatornya dia terjadi persilangan gitu. Sebenarnya sama ya. Tapi di sini aku seperti biasa time frame 15 detik, aku bakalan open posisi 1 menit dengan resiko kecil aja ya. Di sini berapa dolar ya? 5 dolar dah ya. Di sini 5 dolar. Kita langsung cari momentumnya ya. Momentumnya langsung kita cari. Channel boleh juga bang katanya. Channel candlestick ya. Dulu
Kalau channel tuh banyak banget dibahas sama teman-teman yang trading di binary option ya, untuk candlestick itu sendiri. Nah, cuman kalau eh, Bang Supri pengen lebih detail, itu ada namanya Rizky Aditama ya, channelnya Rizky Aditama ya, dia trader forex. Dia bahas dari nol banget sampai yang expert lah ya, materinya. Di situ ada beberapa dia menjelaskan tentang candlestick pattern. Bisa bisa abang cari deh ya, Rizky Aditama ya. Karena kalau kayak Sarjana Forex, Dana FX itu mereka lebih ke supply and demand ya, dan SNR lebih membahasnya ke situ. Oke, sebentar ya. Oke, buat teman-teman yang ikutan open posisi saya sarankan jangan, tapi kalau teman-teman yang memaksakan, tanggung resikonya masing-masing ya. Karena ini bukan terabar, cuman saya mau mempraktikkan aja eh, apa sih, open posisi menggunakan engulfing dengan bantuan ini ya. Sebenarnya, nah ketika terjadi engulfing seperti ini belum ya. Ini belum kita lihat, ini apa? Kita cari momentum yang pasti-pasti aja ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman pernah ngikutin live tradingku, ini adalah pola dominan break ya, di mana satu candle bullish ini eh, tertutup oleh eh, tiga candle selanjutnya gitu. Minimal 3 candle itu disebutnya dominant break. Itu biasanya konfirmasi yang bagus ya, biasanya. Kalau di time frame besar, kalau forex saya pakai pakai metode itu ya, kalau forex. Nah, ini agak telat. Nah, saya telat beberapa detik aja, saya malas untuk open posisi ya. Karena ya itu dia ya, yang sering saya obrolin, yang sering saya sampaikan sama teman-teman, kalau teman-teman trading di flex trade ya, atau fixed time, itu teman-teman harus memperhatikan durasi dan posisi ya. Jadi kalau posisinya kurang enak, ketinggalan beberapa detik aja, lebih baik jangan memaksakan open posisi ya. Saran aja sih ya, tapi kalau gaya trading teman-teman beda-beda ya sih, nggak masalah. Oke. Menjelang akhir tahun ini ya, apa ya, banyak teman-teman mungkin udah pada liburan ya. Nah, ini turun ya, trennya sedang turun. Kita coba, kalau dia terjadi persilangan si candle stokastiknya, kita akan open posisi turun juga ya, karena RSI-nya juga berada di area 50-30 ya. Jadi masih ada kesempatan buat turun. Tapi kalau misalnya nggak ngasih ya, nggak ngasih, nah semisal seperti ini berarti dia masih panjang untuk koreksi atau mungkin berbalik arah ya. Oke. Nah, di sini ada engulfing bullish guys ya. Engulfing bullish tadi, tapi pada eh, lebih ke penurunan ya untuk trennya. Karena dia baru saja membreak area support ya. Di sini kita tunggu aja engulfing atau persilangannya di sini ya, persilangan stokastik, karena RSI-nya dia berada di area 50-30 guys ya. Oke, ini pada kemana nih orang-orang guys? Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini biasanya dia naik nih ya. Kenapa saya bilang dia bakalan naik? Karena kalau dia mau turun ini, nah ini si stokastiknya, perhatikan teman-teman. Ini seharusnya dia terjadi persilangan, tapi dia
batal nyilang ya. Bahasa sederhananya gitu, dia batal nyilang, kemungkinan dia bakal naik ke atas gitu ya. Tapi posisinya masih di 50-30. Tapi biasanya kalau si stokastik berbentuk seperti ini tuh biasanya dia melanjutkan dulu kenaikan. Entah sampai mananya saya kurang tahu ya. Sebenarnya saya di sini mau turun aja, mau open posisi turun aja ya. Kalau engulfing apakah konfirmasi valid? Oh ya enggak juga. Namanya juga tidak ada yang pasti ya kan. Pasti ada saja. Aku pernah juga bahas tentang engulfing yang gagal ya. Masih standby bang. Halo bang Daniel. Thank you bang. Nggak liburan nih, teman-teman udah nggak pada liburan. Nah di sini coba saya open posisi sell ya. Saya open posisi sell selama 1 menit ya. Jadi kurang lebih ada 4 candle di 4 candle. Saya memprediksi 4 candle ke depan akan turun lah gitu. Tapi kita lihat dulu sampai selesai guys. Sekedar info ya, jadi selama di 2024 ini, dan ini kalau nggak salah ini live trading, itu ini adalah apa namanya, live trading terakhir di tahun 2024. Karena di 2025 ya, ini boleh saya umumkan ya, nggak ya? Yani. Oh, dia masih ke atas tuh guys ya. Seperti tadi yang saya bilang sebenarnya ya. Kalau ada yang gagal nyilang itu dia bakalan apa sih, mereject ya. Nah, itu bisa dikatakan rejection guys. Gak apa-apa ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini di RSI-nya di area 50-30 ya. Stokastiknya belum menyilang. Nah, ini nih. Ini lumayan bagus ya. Kalau dia merah dia batal nyilang berarti guys. Nah, dia di sini gagal, terjadi persilangan ya. Persilangan ke atasnya gagal. Kemungkinan dibakalan ke bawah. Terus trennya juga lagi ke bawah ya. Semoga tahun depan bisa stabil ya bang tradingnya. Amin. Ya saya doakan buat teman-teman yang eh apa sih, masih acak-acakan mungkin kasarnya ya di 2024, semoga di 2025 lebih teratur lagi tradingnya, lebih dewasa lagi tradingnya ya. Buset, detik terakhir loncat-loncat tuh. Oke, kita dihajar 3 kali nih guys. Detik terakhirnya loncat ke atas. Sering kejebak tuh bang di osilator. Iya bener, sering kejebak. Tapi kita mode serius dulu sekarang ya. Saya mau kejar dulu saya yang 3 tadi. Kita agak berkonsentrasi dulu ya. Nah, kalau teman-teman mengalami loss, ini tips dari saya ya. Jadi teman-teman jangan apa namanya, bahasanya bukan dendam ya, tapi ketika kita loss itu lebih memotivasi lagi kita untuk lebih konsentrasi, lebih serius lagi untuk open posisi ya. Jadi dipositif-positifin aja tuh apa sih,
psikisnya teman-teman itu ya. Jadi ketika loss, jangan sampai ada aku harus dendam nih, saya dendam nih. Biasanya efeknya beda. Kalau dendam itu lebih ke negatif kan ya, lebih ke negatif. Jadi malah emosi yang berbicara gitu. Tapi kalau teman-teman positive thinking, jadi termotivasi harus profit ya. Tapi dengan aturan money management yang benar juga gitu. Nah kayak live trading kemarin itu saya boom, ada salah satu yang masuk bilang wah ini nggak jaga MM nih ya. Sebenarnya teman-teman kalau ada orang-orang yang boom, orang-orang yang ini belum tentu dia nggak jaga MM ya. Kenapa? Karena kemungkinan dia punya modal cadangan, semisal nih ya kan. Nih contohnya kayak aku gini ya. Nah di sini aku ada euro, ada rupiah, ada dolar juga ya. Ada dolar juga nih, ada $3 akun, ada $3 dompet, dompet dolar 3 ya, ada ₹1 dan ada €1. Nah, jadi ketika aku misalnya di rupiah ini aku all in, itu bukan berarti aku barbar atau nggak jaga MM. Kemungkinan besar mungkin teman-teman yang all in, yang ngeboom, itu dia punya modal cadangan mungkin di beberapa dompet yang lain, gitu ya. Jadi jangan salah paham sama yang suka ngebom. Kalau teman-teman mau contoh mereka, semisal teman-teman punya modal 1.500.000 semisal. Nah, teman-teman depokan jangan semua, depokan 150.000. Nah, pakai all in tuh 150.000 semisalnya. Teman-teman untuk per hari kehilangan 150.000 dari modal 1.500.000. Tapi 1.500.000-nya tidak di akun. Nah, mungkin terlihat barbar, tapi itu menjaga MM, ya kan? Jadi jangan sampai salah paham sama orang-orang yang suka bom atau teman-teman yang suka open posisi gede ya. Bahkan kemarin saya lihat entah postingan siapa itu open posisi tapi kebetulan dia loss kalau nggak salah 40 juta, ngeri banget ya. Kemungkinan modal dia ya besar juga ya. Mungkin bisa ratusan juta. Makanya eh, dia berani open posisi besar gitu. Oke, ini udah terlalu melebar ya stokastiknya menyelangnya. Hai, hai Bang. Shit. Oh, ini kayaknya dari India nih. Hai Syed Abdul. Kita tinggal nunggu candlestick merah nih. Sebagai tanda penyilang ya, kalau dia nyilang. Karena RSI-nya dominan di 50-30 ya. Tapi kalau dia gak ngasih, nah dia nggak ngasih nih. Kalau udah melebar gini, si stokastiknya udah melebar gitu ya, dia nggak ngasih tuh berarti. Ya udah berarti nggak usah ditungguin atau dipaksain open posisi. Biasa itu Bang hari Minggu yoi. Oh berarti Bang Daniel nggak ini ya, nggak trading di weekend ya. Ini saya telat ya. Di sini dia apa namanya em, gagal persilangan. Seharusnya tadi saya udah open posisi ini di area-area sinilah untuk eksekusi buy. Oke, waduh sepi banget nih live trading sekarang ya. Kayak teman-teman udah pada liburan kali ya. Oke, saya agak ragu ya. Mau open posisi buy tapi ragu. Kita cari yang agak enakan dikit lah. Rukat kalau minggu Bang. Oke, berarti bagus dong ya, bisa membatasi ya. Saya minggu enggak deh. Berarti weekday ambilnya ya Bang di market-market global mungkin. Halo yang baru bergabung ya boleh komen-komen dulu.
kenalan dulu di kolom komentar ya. Kondisinya ini saya lagi lost 3 kali ya. Lost 3 kali, saya lagi cari momen yang benar-benar momen untuk mengembalikan minimal balik modal lah. Tadi kurang lebih ada 1020 dolar ya di sini. Oke, belum ya, saya belum cara apa ya? Belum dapat yang enak gitu marketnya untuk strategi ini ya. Karena setiap strategi pasti beda pembaca cara bacanya, cara baca marketnya. Bang kagak liburan juga katanya. Tadinya mau ya di tapi yang deket-deket aja karena kan rata-rata teman-temanku ini kerja ya. Kebetulan istriku juga kerja di malam tahun barunya. Jadi kita liburannya nanti tanggal 1. Main sih, bukan liburan lah kalau liburan. Tadinya mau tahun baruan gitu. Udah rencana apa gitu jauh-jauh hari itu. Tapi sayangnya teman-temanku kerja semua di malam tahun barunya. Jadi malam tahun barunya kita cuma mau bakar-bakar aja ya. Tanggal 1-nya baru kita main gitu. Ketika mereka libur. Nah, teman-teman sendiri gimana? Tahun baruannya gimana nih? Main kah keluar kota kah atau gimana gitu? Kalau aku biasanya keluar kota tuh eh, tunggu waktu atau tunggu libur agak panjang itu baru enak. Kalau aku pribadi sih karena freelance ya, jadi bisa kapan aja sebetulnya gitu. Tapi kalau teman-temanku karena kerja mereka seorang karyawan gitu. Kebetulan istriku juga seorang karyawan juga, jadi ya sebentar guys, sepertinya ini mau naik. Oke, okay. Jadi ya apa namanya? Aku ngikutin waktu mereka gitu. Bang Gunawan sendiri gimana? Liburan tahun barunya kemana nih? Ya. Nah ini malah ke bawah lagi itu dia. Terkecoh terus nih saya udah 4 kali ya. Wow, 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 wow. Aduh, saya kira ini flag set guys. Mau saya close tadinya. 4 kali nggak apa-apa. Kita sisir sampai bawah ya. Kita sisir sampai bawah untuk mengembalikan modal kita lah minimal ya. Terus di tanah yang lebih kecil begini banyak candle loncat guys, jadi agak hati-hati ya. Robot macetnya hari biasa aja bang liburannya. Ya bener bener macet itu pasti macet kan ya biasalah kalau boleh teman-teman tanya deh kalau punya teman-teman orang Bandung atau orang Jawa Barat gitu yang di tengah ya bukan pesisir Jawa Baratnya bukan. Itu pasti kita tuh carinya pantai. Karena di sini kan pegunungan. Nah, kalau ke pantai itu karena perjalanan yang lumayan, ya apalagi tahun baru tuh pasti macet, terus liburnya juga terlalu singkat. Ya, jadi cari yang dekat-dekat aja. Tadinya sih rencana aku tuh udah mau sewa villa gitu sama teman-teman tuh. Cuman ya karena itu, karena mereka yang nggak libur di malam tahun barunya ya gagal guys. Jadi nanti mau healing setitik aja di tanggal 1-nya gitu. Udah sempat mau booking juga tadinya tapi ya udah deh nggak apa-apa deh, padahal ngerencanainnya udah beberapa bulan sebelumnya. Kalau nggak salah 3 bulan sebelum tahun baru deh kita udah rencanain sebetulnya, karena waktu
tahun baruan 2023 ke 2024 itu kebetulan libur tuh kalau waktu itu malam tahun barunya, jadi kita ke pantai. Aku jarang banget sama keluarga ya, maksudnya sama keluarga besar gitu, sama orang tua dan lain sebagainya, itu aku jarang. Aku lebih seneng sama teman-teman, ya pasti bawa istri lah. Ngomong anak bang, istri juga gak libur katanya. Ya, soalnya kalau mau liburan sendiri jadi ini ya bang, Bang Gunawan ya. Mau liburan sendiri juga kan, ya masa istri kerja kita senang-senang. Aci mau naik bang katanya. Oke oke, sebentar ya. Ini udah sisir sampai bawah, nggak ada yang asik banget. Tuh di sini juga udahlah. Ini mungkin memang hari ini kita tengok Aci ya. Aci, oke. Tuh, tapi ini persilangannya udah dari tadi nih bang. Ini kalau ada candle hijau aja. Coba ini kita lihat ya. Candle yang ini. Ini merah lagi nih. Hilangnya ke bawah. Oke, kita lihat kalau ini hijau. Oke. Oke. Biasanya tuh dia, kalau saya perhatiin ya, dia tuh biasanya ambil koreksinya tuh di area 50, baru dia mau itu turun mau itu naik ya, dia ambil posisi koreksinya tuh mentok di 50, lanjut ke atas atau ke bawah gitu. Kalau di time frame 15 detik ya. Hmm, satu loss, satu masuk. Oke, kondisi berbalik guys. Habiskan bang, ya jangan lah. Oke, kita berbalik untung guys ya. Tadi saya bawa $1.020, sekarang $1.050, oke? Kita untung $30 ya. Bang Bagus, halo Bang Bagus. Oke, mungkin segitu aja dulu dari saya ya.